Selamat datang lagi di Prodi Pembangunan Sosial Universitas Gunung Kidul. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan realitas kehidupan birokrasi di negeri kita. Pernahkah kalian membayangkan menjadi seorang pemimpin yang harus bertanggung jawab atas kesejahteraan ribuan warga, tetapi tidak punya kendali atas anggaran untuk mewujudkannya? Itulah, saudara-saudari, gambaran nyata dari posisi seorang camat di Indonesia. Dan hari ini, kita akan membedah fenomena ini secara akademis, sekaligus menemukan solusi-solusi strategis yang relevan bagi kalian sebagai calon analis kebijakan dan perencana pembangunan. Materi kita hari ini terdiri dari 8 bagian utama. Kita akan mulai dari memahami konsep dasarnya, lalu bergerak ke strategi-strategi konkret, dan kita tutup dengan refleksi mengenai peran kalian di masa depan. Mari kita mulai. Mari kita mulai ya, dari konsep yang paling dasar nih. Bayangkan Anda adalah seorang manajer restoran yang sedang punya masalah. Pelanggan datang dengan keluhan, tamu-tamu kecewa, staf menolak bekerja, dan semua itu menjadi tanggung jawab Anda. Lalu, Anda ingin memperbaiki keadaan, ingin membeli bahan baku yang lebih baik, atau menggaji karyawan lebih layak. Tapi, Anda tidak punya akses ke rekening perusahaan. Anda harus meminta kepada kantor pusat yang jauh, yang belum tentu mau mendengarkan. Nah, itulah analogi sederhana dari posisi seorang camat. Dalam dunia administrasi publik, situasi ini memiliki nama yang sangat spesifik, yaitu Responsibility Authority Gap, atau kesenjangan tanggung jawab dan kewenangan. Artinya, ada jurang pemisah antara seberapa besar tanggung jawab yang diemban seseorang dengan seberapa besar kekuatan formal yang ia miliki untuk menunaikan tanggung jawab itu. Nah, mengapa ini penting untuk kalian pelajari? Karena sebagai calon analis kebijakan dan perencana pembangunan, kalian akan sering bekerja di dalam sistem yang tidak sempurna seperti ini. Kalian perlu memahami bahwa dalam birokrasi, tanggung jawab dan kewenangan tidak selalu berjalan beriringan. Dan justru disinilah kreativitas seorang pemimpin publik diuji. Ada 2 kata kunci yang perlu kalian ingat dari bagian ini. Pertama, high responsibility, yaitu tanggung jawab yang besar. Kedua, low authority, yaitu kewenangan formal yang terbatas. 2 hal ini hidup berdampingan dalam kehidupan seorang camat. Dan bagaimana sang camat menjembatani keduanya, itulah yang akan kita bahas sepanjang perkuliahan hari ini. Rekan-rekan mahasiswa UGK, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat menarik, yaitu transformasi identitas. Ketika seseorang menghadapi keterbatasan formal, namun dituntut menghasilkan perubahan nyata, maka ia harus bertransformasi. Dalam konteks camat, transformasi itu adalah dari seorang birokrat administratif menjadi seorang bureaucratic entrepreneur, birokrat wirausaha. Apa itu birokrat wirausaha? Analoginya begini, seorang wirausahawan sejati tidak menunggu modal jatuh dari langit. Ia melihat peluang, di mana orang lain melihat hambatan. Ia membangun jaringan, mengemas cerita, dan menggerakkan orang tanpa harus selalu punya uang di tangan sendiri. Seorang camat yang cerdas bekerja persis seperti itu di dalam sistem pemerintahan. Secara akademis, konsep ini berkaitan erat dengan teori New Public Management yang menekankan bahwa pejabat publik tidak cukup hanya patuh pada prosedur, tetapi pejabat publik juga harus mampu berinovasi dalam mencapai tujuan publik. Dalam konteks perencanaan pembangunan, seorang camat yang berjiwa wirausaha akan mampu menarik program dari dinas teknis kabupaten ke wilayahnya, dapat menggandeng sektor swasta melalui CSR ke wilayahnya, dan mampu memobilisasi semua potensi lokal yang di wilayahnya. Kata kunci yang harus dipegang dari bagian ini adalah bureaucratic entrepreneur, yaitu pemimpin publik yang menggunakan kreativitas dan jaringan, bukan sekedar otoritas formal, untuk menggerakkan pembangunan. Itulah profil pejabat publik yang akan sangat dibutuhkan Indonesia. Sekarang ayo kita bahas strategi pertama. Dan strategi ini mungkin terdengar sederhana, namun dampaknya luar biasa besar, yaitu diplomasi berbasis data, atau dalam istilah akademis disebut evidence-based coordination.
Coba bayangkan begini, Anda adalah seorang kepala dinas kesehatan di kabupaten. Setiap bulan, ada banyak kecamatan yang meminta perhatian Anda. Sebagian besar datang dengan laporan yang isinya hanya keluhan umum dan narasi samar. Lalu tiba-tiba ada satu camat yang datang membawa sesuatu yang berbeda, yaitu sebuah daftar lengkap, nama per nama, alamat per alamat, disertai foto kondisi rumah, rekaman video wawancara ibu-ibu yang anaknya mengalami stunting, dan grafik tren selama 6 bulan terakhir. Sebagai kepala dinas kesehatan, kira-kira kecamatan mana yang akan Anda prioritaskan? Jawabannya jelas, karena data yang presisi tidak hanya menyentuh perasaan, tetapi juga menurunkan risiko kegagalan bagi pihak dinas. Ketika data sudah akurat dan lokasi sudah jelas, maka kemungkinan program berhasil menjadi jauh lebih tinggi. Dan dinas yang ingin menunjukkan kinerja baik kepada bupati tentu akan memilih mitra yang bisa menjamin keberhasilan itu. Dari perspektif akademis, ini adalah penerapan dari prinsip evidence-based policy making, yaitu pengambilan keputusan berbasis bukti, yang menjadi fondasi utama dalam ilmu kebijakan publik modern. Bagi kalian yang kelak bekerja sebagai analis kebijakan, kemampuan mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dengan tepat adalah kompetensi yang tidak bisa ditawar. Nah, ringkasnya, data yang akurat adalah kekuatan tawar yang sah dalam sistem birokrasi. Itulah inti dari strategi pertama ini. Strategi kedua ini sangat erat kaitannya dengan komunikasi dan retorika kebijakan. Namanya penciptaan sense of urgency melalui framing, atau dalam bahasa lebih teknis, problem framing dalam kebijakan publik. Mari kita gunakan analogi yang mudah dipahami. Bayangkan sebuah bola lampu yang redup di sudut ruangan. Jika Anda melaporkannya kepada pengelola gedung sebagai ada lampu yang kurang terang, maka kemungkinan besar respons yang Anda dapatkan adalah, iya, nanti kita perbaiki. Tapi jika Anda melaporkannya dengan kalimat ini, di sudut koridor ini sangat gelap dan sudah ada 2 insiden mahasiswi yang merasa tidak aman saat malam hari, maka respon nyata akan datang jauh lebih cepat. Itu adalah framing. Bukan manipulasi, tetapi pemilihan sudut pandang yang paling relevan dan mendesak. Dalam konteks camat, framing digunakan untuk mengangkat permasalahan lokal ke level strategis yang lebih tinggi. Tumpukan sampah di satu desa misalnya bukan hanya soal kebersihan. Jika dibiarkan, ia bisa menjadi sumber penyakit yang membebani anggaran kesehatan daerah. Bisa memicu konflik antar warga, dan bahkan bisa menjadi berita negatif yang merusak citra kepala daerah menjelang pemilihan. Ketika masalah dibingkai seperti itu, maka urgensinya langsung naik beberapa tingkat di mata para pengambil keputusan. Dalam literatur kebijakan publik, konsep ini sangat dikenal melalui karya Kingdon tentang agenda setting atau pengaturan agenda. Beliau menjelaskan bahwa suatu isu bisa masuk ke agenda kebijakan bukan semata karena ia penting secara objektif, tetapi karena ia berhasil dibingkai sebagai sesuatu yang mendesak dan relevan bagi para aktor kunci. Satu hal yang perlu kita tekankan dengan sangat keras, yaitu framing yang etis harus berbasis fakta, bukan dramatisasi yang menyesatkan. Kita sebagai calon perencana pembangunan harus mampu membedakan antara mengemas fakta secara strategis dengan memanipulasi informasi. Batas itu sangat penting dijaga demi integritas profesi kita. Kita lanjut ya. Kita masuk ke strategi ketiga yang paling sering disalahpahami, yaitu koordinasi ke atas, atau dalam istilah akademis disebut upward coordination, atau koordinasi instruksional. Ada anggapan keliru di lingkungan birokrasi bahwa membawa masalah langsung kepada atasan tertinggi adalah tanda kelemahan, atau bahkan dikategorikan sebagai mengadu. Nah, pandangan itu perlu kita luruskan bersama. Dalam teori organisasi, koordinasi ke atas adalah mekanisme yang sah dan bahkan dianjurkan ketika koordinasi horizontal tidak menghasilkan tindakan yang memadai. Analoginya seperti ini. Bayangkan kalian adalah mahasiswa yang mengajukan pengaduan kepada ketua program studi, lalu diadukan ke dekan karena masalah administrasi yang diadukan tidak kunjung diselesaikan oleh bagian tata usaha. Nah, apakah itu salah? Tentu tidak. Itu adalah penggunaan struktur hierarki yang tepat dan proporsional. Dalam konteks camat, ketika berbagai pendekatan persuasif kepada kepala dinas tidak menghasilkan respons yang memadai,
maka camat dapat menyampaikan laporan strategis langsung kepada bupati atau gubernur. Tapi laporan itu bukan sekedar keluhan, melainkan paparan kondisi darurat yang dilengkapi data, dilengkapi analisis dampak, dan dilengkapi rekomendasi solusi yang konkret. Dan ketika bupati kemudian mengeluarkan instruksi kepada kepala dinas, maka camat secara efektif telah menggunakan otoritas struktural atasan sebagai pengungkit perubahan, tanpa harus melangkahi siapapun secara tidak etis. Dari perspektif analis kebijakan, strategi ini mengajarkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu setiap sistem hierarki memiliki mekanisme eskalasi yang sah. Nah, tugas kita bukan hanya memahami aturan mainnya, tetapi juga mengetahui kapan dan bagaimana menggunakan mekanisme itu dengan integritas penuh. Lanjut ya kawan-kawan UGK. Sekarang kita membahas dua strategi yang saling berkaitan, yaitu strategi keempat dan kelima. Keduanya memiliki akar pada satu prinsip yang sama, yaitu memberikan nilai terlebih dahulu sebelum meminta sesuatu. Strategi keempat adalah reciprocal coordination, atau koordinasi berbasis pertukaran sosial. Dalam sosiologi, ada teori yang sangat terkenal bernama social exchange theory, teori pertukaran sosial, yang menyatakan bahwa hubungan-hubungan sosial, termasuk hubungan antar lembaga dalam birokrasi, dibangun atas dasar timbal balik. Ketika seseorang atau suatu lembaga merasa telah menerima manfaat dari pihak lain, maka ada kecenderungan alami untuk membalas manfaat tersebut. Camat yang cerdas memahami prinsip ini. Ia tidak hanya datang kepada dinas teknis dengan daftar permintaan, ia juga datang dengan penawaran. Lalu, apa yang bisa ditawarkan camat? Ada banyak hal yang mestinya adalah yang justru tidak dimiliki oleh dinas, yaitu mobilisasi warga yang cepat, keamanan lapangan melalui koordinasi dengan Forkopimcam, yaitu Kapolsek dan Komandan Rayon Militer, penyediaan lahan untuk program, dan yang paling berharga adalah legitimasi sosial dan dukungan dari masyarakat setempat. Ketika dinas merasa aman dan terbantu bekerja di wilayah tersebut, maka hubungan kolaboratif akan terbangun secara organik dan berkelanjutan. Strategi kelima adalah marketing wilayah. Ini adalah konsep yang lebih modern dan sering dianggap tidak konvensional dalam konteks birokrasi, dan sangat efektif. Camat perlu mempromosikan keunikan dan potensi kecamatannya, yaitu apakah itu potensi pertanian, budaya lokal, atau keberhasilan program komunitas. Tujuannya adalah agar menarik bagi dinas sebagai lokasi proyek percontohan dan bagi sektor swasta sebagai sasaran program CSR. Bahkan, camat dapat memanfaatkan media sosial secara cerdas dan santun untuk memviralkan masalah atau prestasi wilayah. Ini dapat menciptakan tekanan publik yang halus namun efektif. Nah, bagi kita yang akan bekerja di bidang perencanaan pembangunan atau analisis kebijakan, kedua strategi ini mengajarkan bahwa pembangunan adalah tentang membangun ekosistem kolaborasi, bukan sekedar menunggu alokasi anggaran dari atas. Hore, kita tiba di strategi terakhir. Dan strategi ini memiliki dimensi yang paling demokratis sekaligus paling politis, yaitu konsolidasi horizontal atau collective bargaining dalam konteks administrasi publik. Bayangkan sebuah orkestra. Satu biola yang bermain sendirian di ruangan yang besar mungkin nyaris tidak terdengar. Tetapi 100 biola yang bermain bersama dalam nada yang sama akan menggetarkan seluruh gedung. Itulah esensi dari strategi ini. Satu camat yang datang sendirian kepada bupati dengan satu permintaan mungkin mudah untuk ditunda atau diabaikan di antara ratusan urusan yang lain. Tetapi ketika Pak Camat didukung seluruh kepala desa di kecamatan tersebut pada Musrenbangcam, yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, dan semuanya menyuarakan kebutuhan yang sama dengan data yang terstruktur dan konsisten, maka itu bukan lagi sekadar permintaan. Itu adalah aspirasi kolektif yang memiliki bobot politik dan legitimasi sosial yang sangat kuat. Dari perspektif ilmu politik dan administrasi publik, ini adalah penerapan dari prinsip voice aggregation atau pengumpulan suara yang merupakan salah satu mekanisme paling penting dalam sistem pemerintahan demokratis. Musrenbang sendiri adalah instrumen perencanaan partisipatif yang dirancang oleh negara justru untuk tujuan ini,
yaitu agar suara masyarakat terbawah bisa naik ke level kebijakan yang lebih tinggi. Nah, sebagai calon analis kebijakan dan perencana pembangunan, kita perlu memahami bahwa forum-forum partisipatif seperti Musrenbang bukan sekadar formalitas administratif. Jika dimanfaatkan dengan cerdas dan terorganisir, forum itu adalah alat kekuatan nyata bagi komunitas untuk menentukan arah pembangunan di wilayah mereka sendiri. Kita sampai di bagian terakhir materi hari ini, dan kita membahas alat analisis yang akan sangat berguna dalam karir profesional kalian, yaitu Power Interest Grid atau peta kekuasaan dan kepentingan pemangku kepentingan. Dalam manajemen dan kebijakan publik, stakeholder analisis adalah langkah awal yang krusial dalam setiap upaya advokasi dan koordinasi. Salah satu alat paling populer dalam analisis pemangku kepentingan adalah Power Interest Grid, sebuah matriks sederhana namun sangat kuat. Cara kerjanya begini, kita bayangkan sebuah peta dengan dua sumbu. Sumbu pertama yaitu garis dari kiri ke kanan, mengukur seberapa besar kekuasaan atau otoritas yang dimiliki oleh suatu pihak atas isu tertentu. Lihat gambarnya ya. Sumbu kedua yaitu garis dari bawah ke atas, mengukur seberapa besar ketertarikan atau kepedulian pihak tersebut terhadap isu itu. Nah, dari dua sumbu ini kita mendapatkan 4 kuadran. Pihak yang berada di kuadran paling kanan atas, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan tinggi dan ketertarikan tinggi, adalah pihak yang paling strategis untuk dirangkul. Dalam konteks camat, ini bisa berarti kepala dinas kesehatan yang sedang aktif mengejar target penurunan stunting, atau kepala dinas pekerjaan umum yang tengah mencari lokasi untuk program infrastruktur percontohan. Energi lobi dan diplomasi camat harus difokuskan pada kuadran ini. Sementara pihak di kuadran kiri bawah, yaitu kekuasaan rendah, ketertarikan rendah, maka cukup diberikan informasi berkala tanpa perlu investasi energi yang besar. Yang terakhir, dan ini adalah pesan penutup yang sangat penting, yaitu semua strategi yang kita bahas hari ini, mulai dari diplomasi data, framing, koordinasi ke atas, pertukaran sosial, marketing wilayah, konsolidasi kolektif, hingga pemetaan pemangku kepentingan, semuanya bertumpu pada satu modal yang tidak bisa dibeli dengan anggaran apapun, yaitu integritas dan kepercayaan. Dinas teknis akan mau bekerja sama hanya jika mereka percaya pada camat. Bupati akan mau mendengarkan hanya jika laporan camat selalu akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Kepala desa akan mau diajak bersatu hanya jika camat terbukti berjuang sungguh-sungguh untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Itu kunci. Saudara-saudari sekalian, mari kita berhenti sejenak dan melihat gambaran yang lebih besar. Kita sudah membahas 6 strategi konkret yang digunakan oleh seorang camat untuk memimpin dalam kondisi keterbatasan kewenangan formal. Mulai dari diplomasi berbasis data, framing masalah secara strategis, koordinasi ke atas, pertukaran sosial, marketing wilayah, konsolidasi kolektif, hingga analisis pemangku kepentingan menggunakan Power Interest Grid. Kawan-kawan mahasiswa UGK, topik yang kita pelajari hari ini bukan hanya soal camat. Ini adalah tentang bagaimana perubahan sosial sesungguhnya terjadi di lapangan. Perubahan tidak selalu datang dari mereka yang punya kekuasaan paling besar. Perubahan paling nyata dan paling berkelanjutan justru sering datang dari mereka yang punya kepedulian paling dalam, kreativitas paling tinggi, dan jaringan kepercayaan paling kuat. Apapun peran yang akan kita emban, ingatlah satu kalimat ini, dan tolong simpan baik-baik dalam memori kalian. Keberhasilan seorang pemimpin publik tidak diukur dari seberapa besar anggaran yang ia kelola langsung, melainkan dari seberapa banyak sumber daya pihak luar yang berhasil ia gerakan untuk kepentingan masyarakat. Itulah ukuran yang sesungguhnya, bukan jabatan, bukan anggaran, bukan kekuasaan formal. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa, refleksikan apa yang kita pelajari hari ini. Karena pemahaman yang sesungguhnya bukan terjadi di dalam kelas, melainkan di saat kalian merenung sendirian dan bertanya kepada diri sendiri. Apa peran saya dalam semua ini?